beberapa bulan lalu sebelum terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, itu pernah disebutkan juga bahwa ada kegagalan atau gangguan pada supply chain, ya. Dari berita yang lumayan agak lama. Kenapa? Karena saat itu terjadi sebuah kapal itu tidak bisa berjalan, stuck itu di terusan Suez, sehingga kapal tersebut tidak bisa mengantarkan barang-barang ke tempat tujuan, yang menyebabkan tentu saja barang tersebut menjadi langka di tempat tujuannya. Gitu. Ada gangguan di supply chain-nya, di rantai pasokan, terutama di transportasinya. Kemudian beberapa saat lalu juga dibahas mengenai gangguan terkait supply chain. Gitu, ya. Entah karena iklimnya tidak mendukung, entah karena akhir-akhir ini yang paling sering yaitu karena terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, gitu ya. Nah, kejadian seperti perang pun itu juga sangat mempengaruhi kelancaran rantai pasokan untuk sebuah barang, katakanlah seperti itu. Ya, dengan demikian memang supply chain itu menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga kita bisa lihat bahwa pembahasannya itu sekarang sangat-sangat luas tentang supply chain. Ya, banyak orang yang sadar bahwa supply chain ini, rantai pasokan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting sehingga mereka mencoba untuk menggali lebih jauh, lebih dalam, lebih luas mengenai supply chain. Muncullah seperti supply chain risk management, kemudian apalagi macam-macam ya. Nanti kamu bisa lihat, kamu bisa gali, kamu bisa explore sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, saya akan memutarkan sedikit tentang informasi supply chain. Supply chain itu gimana, kurang lebih pengaruhnya gimana gitu ya. Saya hanya akan memutarkan kurang lebih cuplikannya saja. Nanti kalau kamu tertarik mendengarkan lebih jauh, silahkan bisa putar sendiri karena ini saya ambil di YouTube gitu. Saya akan tampilkan dulu sebentar ya. Well, the invasion of Ukraine risks shocking the fragile supply chain as much as the pandemic. Industrial commodities are also at risk. First up, energy. Even without evidence that oil and gas supply would be stalled, prices jumped. Russia is the world's third largest oil producer, pumping about 10 million barrels daily. And then there are the metals. Russia accounts for 14% of the world's aluminium output. Lightweight metal is used in everything from drink cans to cars. Russia is also a big producer of platinum and palladium. The country is an important source of titanium as well, used by aero engine makers such as Boeing, Airbus, and Rolls-Royce. Now, that's not all. Russia and Ukraine are key sources of chemical gases, C4F6 and neon, which are vital to producing semiconductors. And chip makers could be badly affected if supplies from Ukraine are severely hampered for an extended period. Now, Ukraine produces a quarter of the world's neon.
Fumoko Kose joins us live, and he is senior analyst in supply chain research at consulting firm Gartner. Thanks for joining us this evening. Supply disruptions are already happening with port operations and airspace shut in Ukraine and parts of Russia as well. Now, what is the worst case scenario? First of all, thank you for having me, and good evening to everyone. The worst case scenario that we are looking at is really an extreme fallout there between the NATO and Western countries getting into skirmishes with Russia, and that would probably cause supply chains to be immediately and drastically impacted. And within that, those countries, now, which industries would be the most severely hit, you think? I think in your summary, you already mentioned the ones that will be that already are impacted in regards to the key minerals and raw materials that come mainly from Russia and Ukraine. But we will also see spillovers into likely logistics that are not in region, but also outside of the region. That includes China, manufacturing in China, and the ports in China. And when we're thinking about industries, we will see issues in the high-tech industry, very likely in the semiconductor industry that's already suffered in the last 2 years and is thankfully on a rebound, but that rebound can be severely impacted by this as one. We can see issues in the aerospace and defense, automotive sectors, even all the way throughout agriculture, as Ukraine's production of agricultural products, especially when you think about wheat and other important products that are just basics in agriculture, are really important and key ingredients. So that will probably the ones that will first be impacted. But we are talking about the global supply chain gridlock. So over time, in the midterm, we will see probably widespread impact. Mm-hmm. And Oke, kurang lebih meskipun belum selesai, tapi kita sudah bisa mendapatkan gambaran, insight mengenai bagaimana sebuah perang itu akan mempengaruhi supply chain, terutama secara global. Apabila suatu negara memang dia menjadi penyuplai komoditi-komoditi yang diperlukan oleh negara-negara yang lainnya. Contohnya tadi disebutkan mengenai metal, kemudian gas, kemudian di akhir-akhir juga disebutkan mengenai agriculture, gitu ya. Nah, kurang lebih itulah pengaruhnya dari perang, kemudian bisa nyambung ke supply chain. Nah, di sini nanti kita akan membahas lebih lanjut, mendalami lebih lanjut tentang supply chain. Nah, karena supply chain itu merupakan konsep yang banyak berupa teori, begitu, maka saya nanti akan tugaskan ke kalian untuk dengan metode belajar yang berbeda, gitu ya. Tetapi beberapa waktu ke depan saya akan berusaha untuk memberikan highlight apa sih yang penting di supply chain ini, gitu ya. Melihat dari PPT nanti yang akan saya tampilkan, gitu. Oke, saya akan mulai menampilkan PPT-nya dulu. Ngomong-ngomong, di sini sudah ada yang mempunyai textbook-nya. Sudah ada yang punya textbook. Siapa? Nabila. Nabila ya? Oke, textbook. Oke, bentuknya PDF ya kalau gitu ya? Oh, apa? Hard copy? Hard copy, oke. Oke, kamu lebih suka membaca hard copy ya? Oh, oke. Karena kalau 12 edition itu, kamu beli bukunya? Wah, keren. Oke. Kalau yang lain gimana? Ada yang punya? Paling enggak e-booknya, karena e-book lebih mudah didapatkan ya daripada textbooknya gitu. Oke, ada yang punya? Saya ada Bu yang versi 12. E-book atau textbook? E-book Bu. E-book.
Oke, nanti mungkin bisa share ya ke teman-teman yang belum punya gitu. Ngomong-ngomong, cara dapatinnya cari di internet atau gimana? Atau dapat link dari teman atau gimana? Udah agak lupa sih Bu, kayak terakhir itu dari waktu kelas seminar deh, jadi sempet dapat lagi gitu. Oke, kelas seminar. Oke, mungkin bisa share ya ke teman-teman yang lain. Oke, nah, Oke, boleh ya, Bu. oke, sip. Saya akan jelaskan dulu mengenai poin-poin penting dalam supply chain. Nah, setelah itu baru kalian silahkan mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Oke. Supply chain management ini di textbook atau di e-book yang kalian punya, yang kita gunakan untuk mata kuliah ini, dan juga sebetulnya sudah digunakan di semester lalu untuk mata kuliah manajemen operasi, pengantar manajemen operasi, gitu ya. Nah, supply chain management, manajemen rantai pasokan, kurang lebih seperti apa sih? Rantai pasokan itu sendiri, bayangkanlah bentuknya seperti rantai. Rantainya yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, saling berhubungan, komponen-komponennya akan berhubungan satu dengan yang lain yang membentuk sebuah rantai. Nah, setelah itu merupakan rantai pasokan. Oleh karena itu, rantainya itu dimulai dari yang pertama kali ada, yaitu dari suppliernya, sampai ke yang terakhir, yaitu konsumen. Gitu. Itulah rantai pasokan atau pihak-pihak mana yang terlibat dalam sebuah rantai pasokan. Gitu ya, kebayang kalau kita memproduksi, misalkan memproduksinya sepatu. Oke, kita akan trace, kita akan telusuri dari awal sepatu ini dibuat dari apa, bahannya apa. Oke, dibuat di pabrik. Oke, pabrik tersebut mendapat bahannya dari mana? Oh, misalkan sepatunya sepatu dari kain, ya. Oke, kainnya dapat dari mana? Gitu. Oh, dari perusahaan ini. Oke, perusahaan ini memproduksi kain, kemudian bahan bakunya kain apa? Oh, benang. Kemudian benang itu didapat dari mana? Gitu. Terus ditelusuri sampai yang paling ujung. Ya, yang paling ujungnya di mana? Nah, nanti bisa kita tarik, oh berarti supply chain untuk pembuatan sepatu kain ini dari ujungnya sampai nanti ke tangan konsumen, ke tangan kalian semua gitu yang membeli produk. Nah, ada beberapa rantai pasokan atau supply chain yang memang pendek, rantainya pendek, ada juga beberapa rantai pasokan yang panjang gitu. Semakin panjang supply chain rantai pasokannya, maka semakin challenging untuk bisa memanage si supply chain tersebut gitu. Karena kalau semakin panjang artinya semakin banyak pihak yang terlibat. Kita harus bisa mengevaluasi satu demi satu rantainya, satu demi satu pihaknya itu. Gitu ya. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa supply chain itu akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Gitu ya, dari pemenuhan barangnya, dari kepuasan konsumennya, dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, gitu. Yang meliputi di sini disebutkan ada supplier, manufacturer, termasuk transporter, warehouses, retailers, dan customer, gitu. Nah, disinilah yang mempengaruhi seberapa panjang atau pendeknya rantai pasokan. Kalau misalkan dari manufacturer langsung ke konsumen, langsung ke customer, maka warehouses dan retailersnya bisa dihapus. Itu ada pula yang rantainya sangat panjang. Kebayang kalau kita misalkan hanya membeli buah itu tetapi diimpor. Kebayang dari pertama petaninya, kemudian dikirim kemana, lalu dikirimkan ke kita. Ya, meskipun cuma buah, belum melalui banyak proses di situ, tetapi rantai pasokannya sudah panjang, ya. Oke. Nah, nanti kurang lebih
supply chain itu seperti ini. Kita akan membahas dari segi suppliernya, manufacturingnya, distributornya, retailer atau wholesaler, dan juga customer. Nah, hal penting pertama terkait supply chain adalah dalam pembahasan push view atau pull view. Push view atau pull view itu adalah membahas mengenai bagaimana kita memenuhi demand. Ya, kalau push sesuai dengan arti katanya, push artinya si manufacturernya, pabriknya itu akan memproduksi barang bukan berdasarkan demand yang muncul, tetapi berdasarkan forecast, gitu. Ya, berdasarkan forecast artinya demand itu belum muncul, tetapi perusahaan sudah mengantisipasi dengan cara memproduksi barang sesuai dengan forecast yang sudah dia lakukan. Sedangkan kalau pull process atau pull view itu berasal dari demand yang sudah masuk ke dia, kemudian dia akan baru melakukan proses produksi. Nah, itu beda dari kedua hal ini, dan nanti silahkan dibahas. Gitu ya, terkait ini adalah poin penting pertama. Nah, kemudian berikutnya, tujuan supply chain, pastinya kita udah tahu, supaya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam rantai pasokan itu bisa lancar. Makanya kita perlu memanage si supply chain-nya itu. Nah, kalau sudah lancar, efeknya apa? Pengiriman barang dan jasa itu bisa berjalan dengan lancar, dengan cepat, begitu ya, dan konsumen pun merasa puas. Gitu. Nah, ketika konsumen merasa puas, pembeliannya banyak, maka keuntungan buat kita adalah profit yang kita dapatkan juga lebih besar. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang di breakdown ke dalam beberapa topik gitu ya di sini. Oke, nah dibahas mengenai supply chain management. Supply chain management pastinya memanage ada barang, jasa, kemudian alirannya gimana, gitu ya dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini adalah contoh sebuah rantai pasokan untuk produk yang dinamakan bir. Ini, untuk bikin bir, rantai pasokannya seperti ini. Lumayan rumit. Ya, itu hanya untuk satu produk saja. Bagaimana dengan produk-produk yang lain? Ya, berbeda lagi. Panjang dari sebuah supply chain-nya juga akan berbeda. So. Ada juga yang poultry. Kalau poultry gimana? Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, sekarang ini karena banyak orang yang menyadari bahwa supply chain itu melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, kita tidak lagi mengutamakan yang namanya kompetisi ya untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan profit, tetapi lebih mengarah pada kolaborasi gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak lain sehingga misalkan distribusi barang yang kita hasilkan itu menjadi lancar. Misalkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pihak jasa kirim ya sebanyak mungkin bisa membantu kita dalam mendistribusikan barang yang kita hasilkan. Itu bagaimana kita berkolaborasi dengan para supplier kita. Gitu supaya kita mendapatkan bahan baku yang bagus. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan si retailer, wholesale supaya mereka mau membantu kita menjual produk-produk yang kita hasilkan. Itu. Makanya di sini ada banyak contoh studi kasus mengenai kolaborasi yang dilakukan dalam rangka memperlancar rantai pasokan dari produk yang dihasilkannya. Oke, nah di sini juga tidak kalah penting di PMO. Di semester lalu kalian belajar mengenai 3 jenis strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu differentiation, ya artinya kita menciptakan produk yang berbeda. Lalu ada juga low cost, kita fokus pada biaya untuk menghasilkan produk.
Kemudian dan juga respons, terkait respon, bagaimana kita memiliki respon yang cepat gitu. Nah, ini juga bisa diterapkan di bidang supply chain ya. Nah, nanti silahkan dibahas di sini. Oke. Nah, untuk supply chain sendiri, supply chain pembagiannya sebetulnya macam-macam, terutama semakin berkembang, semakin dari tahun ke tahun pengembangan supply chain itu sangat banyak. Penelitiannya juga sangat banyak. Kalau kamu ingin tahu cabang supply chain ada apa aja, silahkan bisa search di internet mengenai supply chain, penelitian tentang supply chain. Ya, akan terdapat banyak sekali singkatan tentang supply chain. Ada SCRM, ada SCR, kemudian ada yang lain lagi, banyak. Dan di sini yang paling utamanya, yang paling pokoknya, kurang lebih ada customer relationship, internal supply chain, dan supplier relationship. Karena pada dasarnya itulah yang di-manage pertama kali, itulah bagian yang terpenting, yaitu ke hulu dan ke hilir. Ke hulu, maka kita akan berhubungan dengan suppliernya. Bagaimana kita bisa memaintain hubungan baik dengan supplier, dan kita dengan supplier sama-sama berkembang. Gitu. Kemudian, supply chain-nya terjadi di dalam pabrik kita sendiri, ya, meliputi internal prosesnya. Kita berusaha memperlancar aliran barang dari satu departemen ke departemen lain, tetapi sekali lagi ini bersifat internal, artinya di satu pabrik yang sama, di satu perusahaan yang sama. Kemudian kita mengarah ke arah hilir, artinya ke bawah. Setelah produk dihasilkan, maka harus kita kirim ke konsumen. Entah itu kita kirim sendiri, entah itu kita menggunakan jasa transportasi dari luar, entah itu kita akan melalui pihak ketiga, yaitu distributor atau retailer atau wholesaler. Gitu. Maka di sini ada yang disebut customer relationship management. Gitu ya. Bagaimana kita bisa memaintain hubungan baik dengan konsumen. Kita tahu apa yang konsumen inginkan, bagaimana perubahan tren keinginan konsumen, lalu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan after sales yang baik ke konsumen, gitu. Nah, itu terkait pilar-pilar pokok dalam supply chain. Meskipun ada pilar yang lain yang selalu dikembangkan, selalu ditambahkan, mengingat sekarang kemajuan zaman itu sangat-sangat cepat. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada SCRM, risk management, ada supply chain risk, gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting berikutnya adalah tentang ada satu istilah yang disebut sebagai make or buy decision. Keputusan untuk membeli atau membuat sendiri sebuah produk atau sebuah komponen. Itu. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ketika kita akan memproduksi sendiri produk atau komponen tersebut, yaitu adalah apakah kita punya kompetensi yang dibutuhkan untuk memproduksi, menghasilkan barang itu. Atau kita punya sumber dayanya enggak? Entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya alam, entah itu berupa mesin-mesin. Gitu ya, punya enggak? Kalau kita punya semuanya itu, maka kita bisa memutuskan untuk membuat sendiri komponen atau produk yang ingin kita hasilkan. Tapi, kalau kita rasa bahwa kita tidak mempunyai semuanya itu, dan sangat-sangat costly, sangat-sangat mahal untuk menyediakannya, atau bisa juga kita tidak merasa cukup berkompeten di suatu bidang, maka kita bisa memutuskan untuk buy decision. Artinya kita membeli sebuah komponen atau produk dari luar, gitu ya, dari pihak yang lain. Gitu. Contoh, misalkan ada sebuah perusahaan yang memproduksi keju. Kita tahu bahwa keju itu bahan bakunya dari susu sapi, katakanlah begitu. Nah, kita bisa memutuskan apakah susu sapinya kita akan usahakan sendiri atau kita akan beli dari supplier. Kalau kita usahakan sendiri, berarti kita akan buka peternakan sapi.
Gitu. Kita punya peternakan sapi, nanti susu sapinya kita ambil dari peternakan kita. Kita proses di pabrik punya kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita tidak berkompeten untuk mengelola satu area peternakan, maka lebih baik kita akan beli ke supplier. Gitu. Ya. Nah, ini yang lebih sering dilakukan yang mana? Tidak ada yang lebih sering, nggak ada yang lebih jarang gitu ya. Sama, 50-50. Di Indonesia pun ada. Misalkan nih, perusahaan Indomie. Perusahaan Indomie, dia mempunyai pabrik tepungnya, pabrik minyaknya, kemudian pabrik bumbunya. Gitu. Nah, dia juga punya perusahaan Indominya. Jadi, kalau si Indomie, kalian tahu butuh gandum. Gitu. Dia punya. Kemudian butuh minyak. Ya, minyaknya dia juga punya pabrik minyak yang masih satu manajemen, gitu ya. Kemudian yang lain misalkan perusahaan yang pertambangan, bisa jadi dia mengelola pertambangannya dan juga menjual alat beratnya, gitu ya. Jadi sama-sama saling melengkapi di situ. Make or buy. Kalau punya kemampuan di bidang yang mendukung, ya silahkan untuk dilakukan sendiri. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita tidak punya kemampuan di situ, maka lebih baik untuk by decision. Atau bisa juga outsourcing. Outsourcing yaitu kita akan mengerjakan di tempat lain. Mengerjakan beberapa aktivitas, misalkan nih, ada sebuah perusahaan dia menghasilkan kain, ya, tetapi perusahaan tersebut tidak punya fasilitas untuk celup warna, ya, maka dia akan melakukan celup warna di perusahaan lain, istilahnya nebeng, gitu ya, celupnya nebeng, meskipun ya tetap bayar, tetap ada kontraknya dan lain sebagainya, gitu. Tetapi di sini karena dia tidak punya kemampuan, maka outsource. Gitu. Beda dengan buy. Kalau buy lebih produk akhirnya, produk jadinya. Kalau outsource, memungkinkan untuk beberapa proses saja yang di outsource. Gitu ya, itu bedanya. Oke. Oke. Nah, nanti selain itu yang harus kalian bahas berikutnya adalah mengenai six sources strategy. Ada beberapa hal yang beberapa tipe sourcing atau kerjasama yang bisa dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, gitu ya, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Yaitu yang pertama, negotiating with many suppliers. Itu biasanya dilakukan di awal ya, ketika kita baru akan menjajaki kira-kira supplier mana yang bisa kita gunakan untuk menyuplai komponen ini, menyuplai barang ini, gitu. Kemudian ada juga long term partnering with few suppliers. Oke, kejadiannya seperti apa? Nanti kalian silahkan bahas. Ya, long term partnering berarti kita berusaha untuk membina hubungan baik dengan supplier-supplier yang memang sudah beberapa lama mensuplai bahan baku kita, contohnya begitu. Ada pula vertical integration. Vertical integration itu adalah kita berusaha untuk mempunyai sendiri bisnis hulunya. Contoh tadi, memproduksi Indomie. Bahan bakunya apa? Gandum. Oke, kita akan berusaha untuk mendapat mempunyai perusahaan gandum itu sendiri. Nah, kurang lebih itu. Itu vertical integration. Yaitu kita akan bisa mengakuisisi, mengambil atau mendirikan baru pabrik yang mensuplai pabrik yang kita punya saat ini. Atau bisa juga joint venture, itu kerjasama, mirip dengan kayak Keiretsu juga. Atau yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang virtual company. Virtual company terutama sangat berkembang di
masa-masa digital seperti sekarang ini. Ketika sebuah bisnis itu tidak perlu atau tidak membutuhkan tempat fisik realnya, tapi dia bisa berjualan di misalkan contohnya Shopee, Tokopedia, gitu ya. Nah, marketplace, dia sebetulnya nggak punya tuh toko betulan, tetapi dia punya virtual company. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dibahas kira-kira cocoknya digunakan di usaha-usaha yang seperti apa. Ya, itu 6 contoh dari six sourcing strategi. Di sini ada many supplier, few supplier, vertical integration. Vertical integration kurang lebih seperti ini ya. Misalkan perusahaan otomobil, dia akan bisa mengakuisisi perusahaan steelnya, bajanya. Bisa jadi dia juga mengakuisisi perusahaan iron ore-nya, atau itu yang backward, atau yang forward, dia mengakuisisi perusahaan distribusinya. Itu. Ya, jadi vertical integration terbagi menjadi 2, ada backward, ada forward. Kalau backward itu ke belakang, ke arah bahan bakunya. Kalau forward itu lebih ke setelah produk jadinya. Gitu. Oke. Kemudian joint venture itu lebih ke arah kerjasama. Keiretsu juga kurang lebihnya sama. Oke, dan ini virtual company. Kemudian berikutnya terkait supply chain. Pasti ada risiko-risiko yang bisa muncul di situ. Bukan ada lagi ya, banyak risiko yang bisa muncul di bagian supply chain-nya, rantai pasokannya. Ya, karena kita melibatkan banyak pihak. Dan risiko itu pun juga tidak melulu dari internal ataupun dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Ya, bisa dari diri kita sendiri. Oke, misalkan ketidakmampuan kita atau kurangnya kemampuan kita dalam melakukan usaha. Bisa. Ya. Dari orang lain, misalkan dari customer. Customer-nya mempunyai kebutuhan yang berubah-ubah. Maka ketidakmampuan kita untuk memahami kebutuhan konsumen itu menjadi risiko tersendiri. Atau dari risiko yang sifatnya di luar perkiraan. Contohnya apa? Contohnya terjadinya bencana alam, kemudian terjadinya peperangan, itu di luar kendali kita. Gitu ya. Tiba-tiba kita mempunyai supply chain-nya udah bagus nih. Ya. Tiba-tiba supplier kita terlibat perang. Nah, itu akan mengganggu rantai pasokan kita. Itu. Maka di sini banyak sekali penelitian yang membahas tentang bagaimana cara untuk menanggulangi risiko. Ya. Terutama tentang bagaimana risiko itu dikenali, kemudian bagaimana risiko itu bisa kita atasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oleh karena itu, supply chain risk biasanya belajar dari beberapa studi kasus itu yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Silahkan nanti dibaca. Ada banyak. Dan sifatnya macam-macam. Risknya, ini jenisnya macam-macam. Ada politik, ada ekonomi, ada terorisme, gitu ya. Kemudian ada yang masih risiko-risiko yang bisa kita langsung kenali, yaitu tentang logistik, distribution, dan outsourcing. Itu risiko yang sudah kita kenali dari awal. Sedangkan yang lain, misalkan sesuatu yang tidak terduga, itu biasanya kita akan kenalinya later, gitu. Oke, nah, dalam supply chain pula dikenal ada sebuah masalah. Masalah tersebut dikenal dengan istilah bullwhip effect. Ada yang tahu bullwhip itu apa? Oke ya, saya coba akan tampilkan bullwhip. Bullwhip itu merupakan seperti cambuk. Oke ya, seperti cambuk di mana ini terkait dengan demand yang bermula dari supplier.
Oke, saya akan tampilkan dulu untuk bullwhip effect-nya supaya kalian punya gambaran. Kalau pakai gambar biasanya lebih jelas gitu. Oke, kurang lebih seperti ini gambar bullwhip effect. Kok belum ganti ya? Oke, stop. Oke, untuk perusahaan yang menerapkan full view artinya demand itu akan berasal dari konsumennya terlebih dahulu. Nah, misalkan konsumen itu meminta 5 buah produk, ya, 5 buah produk. Kemudian konsumen ini menyampaikannya kepada retailers. Retailersnya menyangka, oh ada konsumen minta 5 buah produk, ya udah saya akan pesan nanti ke manufacturingnya sebanyak 7 produk. Kenapa? Untuk jaga-jaga. Gitu. Siapa tahu ada konsumen lain yang minta juga. Gitu ya. Nah, dia akan membeli ke manufacturer 7. Maka di sini dibilang buy more. Gitu ya. Nah, kemudian si manufacturingnya melihat, oh ada permintaan untuk barang ini nih, 7 produk. Gitu. Maka untuk mengantisipasi ada permintaan dari retailers lain, dia pesannya, jadi saya pesan 10 produk. Ya, 10 produk, kemudian dipesan ke suppliernya. Di suppliernya, dia membuatnya, aduh jangan-jangan nanti ada pesan lagi, yaudah saya bikin 15. Bikin 15, kemudian barangnya udah jadi, dikirim ke manufacturer, dikirim ke retailer, kemudian dikirim ke konsumen. Nah, konsumennya sesuai dengan permintaan tadi. Saya hanya mau 5 buah, 5 pieces. Gitu. Dengan demikian, yang dijual 5 pieces, sisanya gimana? Sisanya ya jadi inventory-nya si masing-masing. Begitu. Oke ya. Nah, inilah yang disebut sebagai bullwhip effect. Ketika demand dari konsumen itu digelembungkan oleh masing-masing pihak dalam supply chain. Jadinya besar. Tadinya kecil, tambah besar lagi. Nah, ternyata si konsumennya mah tetap. Nah ya, hanya ada kesalahan di retailers, manufacturer, dan suppliers. Atau pihak-pihak yang terkait. Gitu. Namanya bisa beda. Gitu ya. Yang jelas, yang berurutan dengan si konsumen ini. Maka terjadilah penggelembungan demand. Efeknya apa? Kalau penggelembungan itu diproduksi, ya maka jumlah inventory yang tidak terpakai, yang tidak terjual itu akan semakin banyak. Itu resiko dalam supply chain. Nah, bagaimana diatasinya? Diatasinya yaitu bisa dengan demand itu bisa dilihat sampai pihak terujung dalam supply chain secara terintegrasi. Ya, jadi misalkan nih, si pembuatnya itu bisa tahu berapa sih demand konsumen. Gitu. Tadi saya menggunakan contoh satu saja. Nah, sebetulnya ada banyak macam nih. Contohnya, permintaan minyak goreng. Contohnya gitu ya. Dari tempat yang satu, kemudian ada tempat yang lain, ada kota yang lain, kemudian ada pulau yang lain. Kalau dijumlahkan pastinya banyak. Gitu. Kalau digelembungkan semakin banyak lagi. Gitu ya. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mengatasi adalah kita bisa tahu berapa sih permintaan dari yang paling ujungnya, si konsumennya, konsumen di kota ini minta berapa. Gitu. Itu bisa diketahui oleh si pabriknya secara terintegrasi, misalkan pakai sistem. Gitu. Sehingga kemungkinan terjadinya bullwhip effect itu menjadi terminimasi. Gitu ya. Menjadi kecil. Penggelembungannya itu tidak akan menjadi besar karena si pembuatnya itu tahu bahwa oh ini konsumen butuhnya berapa gitu. Kurang lebih itu yang terjadi di bullwhip effect. Oke, okay, jadi untuk bullwhip effect, kita bisa lihat di sini. Jadi bullwhip effect itu adalah efek yang terjadi pada saat konsumen itu meminta 5 buah produk. Kemudian konsumen itu
Nah, kemudian saya akan kembali lagi ke PPT-nya. Oke, ini ada data informasi-informasi lain ya. Terkait istilah-istilah dalam supply chain bisa kalian baca di sini. Oke. Kemudian terkait dengan supplier, selain kita melakukan maintaining sama-sama supplier development di sini, yaitu ada beberapa lain yang bisa kita lakukan. Seperti di awal kita bisa melakukan yang namanya supplier evaluation. Ya, jadi di perusahaan-perusahaan yang sudah sadar terhadap pentingnya rantai pasokan untuk produk yang dia hasilkan, dia biasanya akan secara berkala mengevaluasi si suppliernya, gitu ya. Secara berkala mengevaluasi supplier dan juga kalau misalkan ditemukan sesuatu yang kurang baik, entah itu dari segi kompetensi, entah itu dari segi proses produksinya, maka biasanya si pembelinya, si perusahaan yang beli bahan baku dari supplier itu akan sama-sama mengembangkan si suppliernya supaya supplier itu bisa menghasilkan produk yang baik dan produk yang baik itu pun bisa dirasakan oleh si pabrik kita gitu. Oke ya, jadi bukan berarti supplier sendiri, kita sendiri, tapi kita sama-sama untuk mengembangkan satu dengan yang lain. Itulah inti dari supplier development. Oke. Nah, selain itu bisa dilakukan yang namanya negotiation. Ya, pastinya terkait misalkan jumlah produk, jumlah harga, kemudian delivery system, dan lain sebagainya. Ada pula contracting supaya kita bisa lebih make sure, meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita akan mendapatkan suplai bahan baku yang cukup selama kurun waktu ke depan. Ya. Atau bisa juga dengan melakukan centralized purchasing. Ketika kita punya banyak anak perusahaan, sama-sama nih butuhnya misalkan gandum. Oke, kita akan beli gandum secara massal. Itu centralized purchasing. Kita akan tanya satu-satu, oh kamu perusahaan kamu butuh gandumnya berapa? Berapa? Kita akan beli secara terpusat. Gitu. Itu juga bisa. Biasanya mempunyai bargaining power yang lebih tinggi. Ya, kalau kita membeli dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, centralized purchasing itu biasanya digunakan. Ya. Dan juga bisa melalui e-procurement ketika kita semuanya belinya bisa secara online. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah membahas mengenai logistik, pengiriman barang. Ya, bisa macam-macam. Tracking lewat jalan darat, kemudian kereta api, atau lewat jalur udara. Gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, tipe-tipenya warehouse. Kita sudah pernah bahas satu ya, terkait cross-docking. Itu sudah pernah kita bahas di PMO. Untuk yang lainnya nanti bisa kalian baca sendiri. Ini bisa nanti kalian bahas. Gitu. Yang terakhir adalah 3PL, third party logistik. Ini sekarang ini sering digunakan. Kenapa? Karena menggunakan third party logistik atau logistik secara outsourcing, itu memudahkan kita ya untuk fokus ke bisnis utama kita sendiri. Contohnya yang paling gampang mungkin yang kalian lihat juga akhir-akhir ini kalau kalian pergi ke mall, ya mungkin bukan akhir-akhir ini tapi beberapa tahun terakhir, bahwa untuk mall atau tempat-tempat lain mereka sudah menggunakan jasa outsourcing untuk kebersihan. Gitu ya, kalau kalian lihat mungkin saya akan menyebut satu merek ISS gitu. Mall itu sebagian besar akan menggunakan jasa ISS untuk menangani kebersihan mereka. Kemudian Unpar juga sudah menggunakan jasa ISS untuk membantu dalam menjaga kebersihan. Dan tempat-tempat lain. Itu kenapa? Karena dengan kita outsource untuk aktivitas yang bukan aktivitas inti dari bisnis kita, itu membuat kita bisa fokus ke pengembangan bisnis utama kita sendiri. Gitu. Makanya third party logistik itu sekarang lebih booming. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan logistik. Logistiknya kita berikan kewenangan pada
jasa kirim tertentu misalkan, itu memudahkan kita untuk fokus pada bisnis kita sendiri. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran umum untuk materi supply chain. Silahkan kalian perdalam dengan cara apa? Dengan cara baca textbooknya pasti. Ya, maka tadi saya minta kalian untuk punya textbooknya. Silahkan nanti dibuka di halaman 11. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silahkan kalian buat soal pilihan ganda sebanyak 30 soal. Ya. Soal pilihan ganda sebanyak 30 soal. Dengan opsi jawaban itu 5. Nah, di tiap soalnya silahkan tuliskan jawaban benarnya apa beserta alasannya. Contoh nomor 1, gini. Pilihannya ada 5. Kemudian di bagian bawahnya kamu tulis jawaban. Jawabannya misalkan E. Alasannya apa? Tuliskan. Gitu ya. Sebanyak 30, waktunya adalah sampai jam 2. 3. Sampai jam 3 ya. 1 jam ya. Sampai jam 3, nanti jam 3 silahkan dikumpulkan di IDE. Gitu. Kemudian saya harapkan bahwa soal pilihan ganda yang kamu buat itu tidak hanya membahas tentang konsep, tidak hanya membahas tentang teori, tetapi lebih ke arah penerapan. Seperti tadi ya. Misalkan nih si pabrik Indomie, dia mengakuisisi sebuah perusahaan yang memproduksi gandum. Misalkan gitu. Maka ini termasuk strategi yang mana? Gitu, vertical integration, contohnya begitu. Ya, jadi berusaha untuk melihat kondisi kejadian yang ada di sekitar kita. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Cukup jelas? Bu, itu tuh untuk jam 3 hari ini ya, Bu? Jam 3 hari ini, ya. Waktu pengerjaannya 1 jam. Oke, Bu. Oke, ada yang lain pertanyaan? Kalau kalian bisa kerjakan dalam 40 menit, nggak masalah. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti silahkan bisa mulai dikerjakan. Oke, kalau misalkan ada yang butuh textbook, bisa bagus, bisa share mungkin, bisa share ke teman. Boleh Bu, saya kirim di grup WhatsApp aja ya? Nah, ya kirim di grup Oke. ya, siapa tahu membutuhkan. Silahkan buka untuk supply chain di chapter 11. Begitu. Oke, terima kasih ya. Kemudian, sebelum kita akhiri perkuliahan, untuk kalian bisa fokus pada pengerjaan tugas, saya minta 1 orang buat validasi. Ada yang bersedia di sini? Saya boleh, Bu. Oke, Farhan. Farhan, 3 digit NPM kamu berapa? 204, Bu. 204, oke. Nanti kamu tergabung ke dalam WhatsApp group kan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Nanti saya akan beritahu kalau saya sudah selesai save gitu. Oke, kalau demikian silahkan untuk dimulai saja pengerjaan tugasnya. Untuk Google Meet-nya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang. Jangan lupa deadline jam 3 sore ini. Makasih, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.